Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Ibu Dewi Agusin Pratamasari selaku dosen pengampu mata kuliah Marketing Manajemen. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil dari analisis STP dan juga bauran pemasaran pada brand Otsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang terdiri dari Azara Putri Dewi Mumpuni, Fitriana, Siti Khalifah, dan juga saya sendiri, Ferdinand Cindy. Boleh di next. Pertama-tama, di sini saya izin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dari brand Otsi itu sendiri. Jadi itu brand Otsi ini merupakan sebuah brand yang didirikan oleh sebuah PT yang bernama PT Global Delaria Pratama. Dan PT ini merupakan sebuah PT yang bergerak di bidang makanan sehat. Nah, seiring berkembangnya tren healthy lifestyle, produk-produk dari PT Global Delaria Pratama ini itu sudah menarik banyak minat dari para kalangan pencinta makanan sehat. Nah, dengan brandnya Otsi, PT Global Delaria Pratama ini dia menawarkan sebuah produk oatmeal dan juga muesli yang berkualitas. Nah, awalnya itu Otsi ini dia hanya menawarkan 3 jenis produk utama, yaitu oatmeal dengan varian Otsi Instant Oatmeal, Quick Cook Oatmeal, dan juga Rolled Oats. Tapi seiring berkembangnya waktu, Otsi itu dia memperluas jajaran produknya. Misalkan di tahun 2019, di sini tuh Otsi mengembangkan lagi produk yang lebih advance dari yang sebelumnya dengan menghadirkan produk steel cut oats dan juga jenis produk varian baru yaitu muesli. Nah, lalu di tahun 2021 ini dia mengembangkan lagi gitu produk dari oatmeal dan juga mueslinya dengan dia juga ikut menambahkan produk makanan yang emang dikonsumsi untuk konsumen yang khusus gitu ya, kayak penderita diabetes atau kolesterol dengan menambahkan produk seperti organic oatmeal dan juga gluten free oatmeal. Selain itu dia juga menambahkan uh, produk oatmeal dengan varian baru dan juga muesli varian baru. Boleh di next. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari brand Otsi. Boleh di next. Ya, berikutnya ada analisis SWOT, dimulai dari strength. Yang pertama yaitu memiliki reputasi merek yang kuat sejak tahun 2013. Nah, Otsi ini adalah brand yang memiliki reputasi baik di kalangan pecinta makanan sehat di Indonesia dengan produk-produk unggulan dan dedikasinya untuk memberikan pelayanan yang memuaskan pada pelanggan. Nah, Otsi ini juga menjadi salah satu brand yang dikenal dalam industri makanan sehat di Indonesia. Nah, berikutnya yang kedua yaitu keunikan produk. Otsi memiliki beberapa inovasi produk, salah satunya adalah muesli. Nah, yang merupakan makanan yang terbuat dari campuran rolled oats, biji-bijian, serta buah-buahan kering. Nah, muesli ini memiliki varian rasa yang unik seperti tropical fruit, serta gabungan rasa dari buah aprikot, sultana, dan juga almond. Yang ketiga yaitu membagikan konten edukatif terkait produk. Otsi ini turut aktif dalam memberikan konten edukatif yang terkait dengan produk melalui platform Instagram. Nah, konten yang diunggah ini berupa resep makanan yang sehat dengan bahan utama oats, lalu kadar gizi dalam oats, dan juga contohnya seperti yang ada di gambar itu contoh waktu yang ideal untuk sarapan. Lalu konten-konten yang diupload juga menjelaskan tentang produk oats bagi kesehatan. Lalu yang terakhir ada harga yang terjangkau, yang cukup terjangkau untuk produk khusus. Nah, Otsi ini menawarkan beberapa produk khusus, yaitu organik dan juga gluten-free oatmeal dengan harga yang terjangkau dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, produk yang unik, beragam, dan juga cita brand yang telah dikenal oleh masyarakat ini menjadikan Otsi sebagai pilihan yang menarik di pasar yang kompetitif. Baik, berikutnya. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan dari brand Otsi sendiri. Yang pertama itu ada rasa oatmeal yang cenderung tawar, seperti mana yang kita ketahui bahwa produk oatmeal ini pada umumnya tuh rasanya cenderung tawar, maaf. Ya, sehingga seringkali konsumen itu kurang tertarik untuk memakan oatmeal. Lalu yang kedua itu ada additional fee untuk bahan pelengkap, yang mana konsumen ini harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli bahan
bahan-bahan pelengkap seperti gula, madu, sirup, ataupun buah-buahan agar oatmeal yang dikonsumsi ini rasanya lebih kaya atau sesuai sama selera konsumen. Lalu yang ketiga, nilai gizinya kurang seimbang. Nah, seperti yang kita tahu bahwa walaupun oatmeal atau muesli merek brand Oats ini termasuk sumber karbohidrat yang bisa digunakan untuk sarapan, yang mana karbohidratnya juga mengandung serat pangan yang tinggi. Namun karbohidrat sendiri aja itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan atau nilai gizi. Lalu yang terakhir atau keempat itu beberapa produk dari brand Oats ini cukup mahal jika dibandingkan dengan kompetitor lain. Boleh next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan opportunity dari analisis SWOT untuk Oats. Yang pertama itu ada pertumbuhan pasar makanan kesehatan. Healthy lifestyle telah menjadi suatu tren sehingga permintaan terhadap makanan sehat akan meningkat secara signifikan. Brand Oats dapat memanfaatkan peluang ini dengan menonjolkan manfaat kesehatan dari produk yang ditawarkannya dengan menekankan pada kandungan gizi yang tinggi seperti serat, vitamin, mineral, dan antioksida. Oats dapat menarik konsumen yang peduli dengan kesehatan dan ingin mengikuti healthy lifestyle. Yang kedua ada diversifikasi produk. Dalam hal makanan, konsumen sering mencari keserbagunaan dari inovasi sebagai peluang. Oats dapat memperluas jangkauan produknya dengan mengembangkan varian produk oatmeal atau muesli yang baru. Varian produk tersebut bisa berupa oatmeal dengan rasa yang berbeda seperti coklat, buah, atau rempah-rempah. Oats juga dapat mengembangkan produk baru di luar oatmeal atau muesli, misalnya oat bar, oat cookies, atau oat mix. Yang ketiga ada ekspansi ke pasar internasional. Oats dapat mempertimbangkan ekspansi ke pasar internasional sebagai peluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya. Dengan melakukan analisis pasar secara menyeluruh dan memahami preferensi konsumen lokal, Oats dapat menyesuaikan produk dan strategi pemasarannya dengan kebutuhan pasar internasional. Ekspansi internasional dapat membawa pertumbuhan yang signifikan dan memperkuat posisi merek Oats di tingkat global. Yang keempat ada kemitraan. Oats dapat bertindak sebagai pemasok dan menjalin kemitraan dengan mitra potensial seperti produsen cemilan berbahan dasar oats, restoran sehat atau vegan yang menggunakan oats dalam menu makanan atau minuman mereka, atau produsen lain yang membutuhkan pasokan oats sesuai permintaan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada trades, di mana yang pertama ini tuh persaingan yang ketat menjadi suatu tantangan bagi Oatly. Kenapa? Soalnya itu belakangan ini banyak banget brand-brand lain yang juga menjual produk oatmeal, apalagi dengan harga yang murah. Nah, maka dari itu di sini persaingan yang ketat itu merupakan suatu tantangan bagi Oatly. Hal yang kedua di sini ada perubahan harga bahan baku oatmeal dan juga muesli. Nah, misalkan itu suatu ketika harga gandum gitu ya atau biji-bijian yang menjadi bahan dasar dari, produk Oatly itu naik. Nah, maka hal ini tuh dapat berpengaruh pada harga jual dari produk Oatly itu sendiri. Nah, Oatly di sini bisa mengambil 2 pilihan gitu ya, apa mungkin dia menjual dengan harga yang lebih mahal, tetapi dampaknya itu harganya menjadi tidak kompetitif, atau mungkin dia menjual dengan harga yang sama, tapi margin-nya itu untuk margin profit-nya, lebih kecil gitu dari, yang semula. Lalu yang ketiga di sini ada masalah reputasi. Jadi kalau misalkan seandainya suatu ketika, brand Oats itu dia mengalami, kontroversi gitu ya, misalkan terkait, kualitas atau keamanan pangan, maka hal ini tuh bisa berdampak negatif pada citra dari brand Oats itu sendiri. Lalu yang terakhir di sini ada resesi ekonomi, di mana kita tahu kalau, eee, resesi itu identik dengan, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau misalkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat, maka besar kemungkinan, konsumen itu bakal beralih gitu ya pada produk lain. Karena mereka akan mengurangi pengeluaran pada produk-produk kayak oatmeal dan juga muesli. Nah, jadi itu di sini mereka akan mencari produk lain yang kira-kira itu bisa menggantikan fungsi dari oatmeal dan juga muesli, dengan harga yang lebih terjangkau.
Boleh di next. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai analisis dari STP. Boleh di next. Baik, di sini pertama kita masuk ke bagian segmenting. Untuk yang pertama ada segmenting return by demografisnya. Jadi di sini dibagi berdasarkan usia. Untuk usia itu sendiri ada anak-anak, remaja, dan dewasa, juga orang tua. Lalu ada jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk kelas ekonomi sendiri itu ada menengah, menengah ke atas, dan juga kelas ekonomi atas. Lalu untuk pekerjaan itu ada pekerja kantor, pelajar, atlet, ibu rumah tangga. Next. Lalu yang kedua ada psikografis. Untuk psikografis ini dibagi menjadi dua, yaitu gaya hidup dan selera. Untuk gaya hidup sendiri ada gaya hidup orang dengan gaya hidup sehat, aktif, dan sibuk. Lalu untuk selera itu ada orang-orang yang memiliki selera rasa yang unik dan inovatif serta mudah untuk dikreasikan. Untuk segmenting geografisnya sendiri itu masyarakat Indonesia. Baik. Selanjutnya ada segmenting perilaku. Pertama itu ada pola makan, baik pola makan yang jarang ataupun setiap hari. Untuk selanjutnya lo ada tujuan konsumsi, pola makan sehari-hari, kesehatan, kebutuhan diet khusus, dan pemeliharaan berat badan. Lalu yang terakhir ada perilaku pembeli, itu ada pembeli setia dan pembeli praktis. Oke. Lalu masuk ke bagian targeting. Outsi ini menargetkan konsumen dewasa dan orang tua, baik laki-laki maupun perempuan dengan kelas ekonomi menengah di Indonesia. Produk Outsi sendiri itu ditujukan untuk mereka yang memiliki gaya hidup sehat dan aktif, dengan pola konsumsi yang bisa menjadi target adalah baik yang jarang maupun setiap hari. Tujuan dari konsumsi yang diincar oleh Outsi adalah kesehatan, kebutuhan diet khusus, dan pemeliharaan berat badan. Lalu untuk Oke. Lalu untuk strategi pemasarannya itu Otsi juga berfokus pada pembeli yang setia yang mencari produk praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Baik, selanjutnya ada positioning. Jadi Otsi ini memposisikan diri sebagai brand yang memiliki produk yang inovatif, bernutrisi, dan juga unik bagi konsumen yang menginginkan variasi dalam mengkonsumsi oatmeal. Nah, dalam persaingan yang cukup ketat dengan kompetitor yang menawarkan produk serupa, Otsi ini menunjukkan keunikan dengan menawarkan produk sejenis muesli, yaitu produk sereal siap santap yang terbuat dari campuran oat, biji-bijian, buah-buahan, kering, dan juga menawarkan varian rasa yang unik seperti tropical food dan lain-lain. Hal tersebut tentunya memberikan pengalaman yang berbeda bagi konsumen. Lalu selanjutnya Otsi ini terus berusaha menghadirkan produk-produk baru yang menarik dan juga memperkuat posisi mereka di pasar. Nah, berdasarkan hal tersebut, produk Otsi ini menjadi pilihan yang menarik bagi konsumen yang sesuai dengan target pasar. Baik, boleh di next slide. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai analisis bahan pemasaran dari brand Otsi. Boleh di next. Nah, yang pertama-tama di sini ada produk. Nah, pada bagian produk itu di sini ada informasi umum di mana Otsi ini tuh memiliki dua jenis produk, yaitu ada oats dan juga ada muesli. Nah, untuk produk Otsi ini tuh merupakan suatu oatmeal yang terbuat dari 100% gandum yang utuh dan alami karena tidak mengandung synthetic ingredients dan juga flavor enhancers. Nah, maksudnya synthetic ingredients itu adalah bahan yang mengandung bahan-bahan sintetik, sedangkan kalau flavor enhancer itu adalah penguat rasa yang biasanya itu buatan gitu. Nah, Otsi itu dia mengklaim kalau produknya itu memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi daripada brand-brand lain gitu. Karena di sini itu dalam proses penggilingan biji-bijiannya itu biasanya kan kalau pada umumnya itu bagian germ dan juga barnya itu kan kayak
bakal dihilangkan gitu kan. Tapi Otsi enggak gitu. Dia masih menginput dua bagian tersebut sehingga produknya itu bisa kita katakan lebih mengandung banyak gizi dibandingkan brand lain. Nah, lalu yang kedua di sini ada muesli, di mana di sini itu Otsi dia menggunakan roll oats milik brandnya sebagai bahan campuran menambahkan eh, untuk membuat produk muesli. Nah, jadi itu di sini Otsi muesli itu mengandung rolled oats dan juga campuran buah kering seperti pisang, nanas, dan juga biji-bijian yang sehat yang cocok dikonsumsi untuk sarapan. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada produknya juga ukuran yang dijual atau ditawarkan oleh Otsi, di mana di sini itu dibagi juga menjadi dua kategori yaitu oats dan muesli. Untuk oatsnya ini itu ada 9 jenis dengan varian yang berbeda-beda. Lalu untuk ukurannya itu bervariasi dari ada yang kemasannya itu 200 gram, ada yang 350 gram, ada yang 500 gram, dan juga ada yang 1 kilogram. Boleh di next. Nah, sedangkan untuk produk muesli dari Osi itu sendiri ada 3 varian rasa, tropical fruit, apricot sultana dan almond, dan juga citrus harvest. Lalu untuk ukuran dari ketiga varian tersebut adalah sama yaitu 500 gram. Boleh di next. Nah, eee, itu di sini ada tampilan dan juga kemasan dari produk Otsi, di mana di sini tuh untuk Otsi ini sendiri dia memiliki tampilan kemasan yang cukup atraktif dan juga menarik sebab kemasannya itu kita bisa lihat berwarna-warni gitu ya. Nah, terus di sini tuh pada bagian kemasan ada gambar-gambar kayak oats dan juga muesli yang memberikan informasi visual terkait isi produk. Nah, bagian depan kemasan ini juga menampilkan logo Otsi dan juga informasi jenis oats atau mueslinya. Nah, selain itu pada kemasan juga ada informasi gizi dari produk Otsi. Ada kemasan produk Otsi, di mana di sini tuh pada kemasan produk Otsi ini dia menggunakan bahan dasar aluminium foil. Nah, beberapa produknya itu juga diketahui menggunakan kemasan standing pouch dengan ziplock ya, dan itu menggunakan bahan yang sama. Nah, di sini tuh kami melihat bahwa Oats ini dia menggunakan aluminium foil karena aluminium foil ini tuh dia mampu menghalangi masuknya udara ke dalam kemasan secara optimal. Jadi di sini tuh untuk kualitas produk oats ini bisa dijaga dengan baik. Selain itu di sini aluminium foil yang digunakan oleh Otsi juga mampu mempertahankan kesegaran dari produk Otsi itu sendiri dan juga meminimalisir terjadinya kerusakan produk akibat oksidasi. Boleh next. Lalu yang terakhir di sini pada bagian produk ada nama brand, di mana di sini itu kita bisa lihat ya kalau nama dari Otsi itu sendiri sudah mampu dan cukup memberikan kesan yang mudah diingat gitu ya. Sebab nama brandnya itu berkorelasi dengan produk yang ditawarkannya yaitu oatmeal. Nah, lalu menurut kami di sini pemilihan nama Otsi ini itu mampu menunjukkan spesialisasi brand dalam menyediakan produk berbahan dasar gandum. Lalu menurut kami, nama tersebut sederhana, tapi mampu meningkatkan awareness konsumen terhadap brand tersebut. Boleh next. Selanjutnya yang kedua pada analisis bauran pemasaran di sini ada price, di mana untuk harga produk dari brand oats itu sendiri juga kami bagi menjadi dua kategori, yaitu untuk harga oats yang berkisar di antara harga 9.990 sampai dengan 46.500 dan ini merupakan harga yang berlaku di e-commerce seperti Bilibili, Shopee, dan juga Tokopedia. Lalu, untuk produk muesli itu sendiri kan tadi ada 3 varian kan, dan itu memiliki harga yang sama juga, yaitu 48.000 untuk semua varian muesli yang dijual oleh Otsi di e-commerce. Boleh next. Nah, selanjutnya di sini ada strategi penetapan harga dari Otsi itu sendiri, di mana di sini kami melihat bahwa Otsi itu dia menggunakan strategi harga coret. Jadi di e-commerce yang mereka pakai kayak Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia, Otsi itu mereka memajang harga jual produk yang lebih rendah dengan fitur diskon dari e-commerce-nya dan mencoret harga aslinya gitu. Lalu menurut kami harga diskon yang ditawarkan oleh Otsi itu berlangsung untuk jangka waktu yang cukup lama. Jadi dari sini kami berpendapat bahwa harga coret tersebut emang dipakai
atau emang dibuat untuk menciptakan kesan bahwa produk tersebut emang lagi diskon gitu. Jadi harganya itu lebih terjangkau. Nah, adapun persentase yang diberikan itu berbeda-beda tergantung jenis paket yang dibeli. Nah, kalau di e-commerce itu seperti di Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia, Oatly itu menawarkan beberapa jenis paket oatmeal dan juga muesli dengan persentase diskon. Kayak misalkan di package yang single pack, yaitu satuan, itu dia menawarkan harga diskon itu 5% sampai 10%. Lalu kalau untuk yang double pack itu 10%, triple pack itu 10% sampai 15%, lalu special mix itu 10% sampai 15%, special mix itu 10% sampai 12%, triple mix itu 13% sampai 15%. Yang terakhir ini carton box atau pembelian grosir 12 piece itu diberikan diskon dengan harga 13 diberikan diskon dengan persentase 13%. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada strategi penentuan harga selanjutnya, yaitu penentuan harga kompetitif, di mana di sini itu kami menentukan gitu ya, apakah kira-kira harga produk oats milik Otsi dan juga muslimnya itu mampu bersaing dengan brand-brand lain di pasaran. Nah, di sini untuk produk utama Otsi yaitu instant oatmeal, quick cook oatmeal, dan juga rolled oats, kami membandingkannya dengan kompetitornya yaitu Haverjoy. Nah, di sini untuk produk roll oats milik Oatly ini kami membandingkan ukuran 1 kilogram yang dijual oleh Oatly dan juga dengan Haverjoy. Tapi setelah kami melakukan analisis lebih lanjut, ternyata harga yang ditawarkan Oatly ini tuh cenderung tidak mampu bersaing dengan harga roll oats milik Haverjoy. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Haverjoy itu dia kan menawarkan roll oats dengan harga kisaran 29.000 sampai 31.000 per piece kan. Tapi Oats itu dia menawarkan roll oats dengan harga 39.900 per piece. Nah, jadi walaupun di sini ada harga coret roll oats di platform Shopee-nya Blibli dan juga Tokped-nya Oatly, harga tersebut itu belum mampu bersaing dengan harga roll oats 1 kilogram Haverjoy di masing-masing platform tersebut. Jadi kan itu yang untuk harga satuan kan. Nah, ini tuh kita ini ada harga grosirnya gitu. Jadi itu di sini Oatly itu dia juga menjual produk roll out 1 kilogram dengan kuantitas harga grosir gitu. Tapi di sini setelah kami perhatikan lagi untuk harga karton 12 piece milik Oatly yaitu produk roll oats itu juga belum mampu bersaing dengan harga karton roll oats milik Haverjoy. Jadi di sini Haverjoy itu dia menawarkan roll oats dengan harga di bawah 4.000 per karton, sedangkan oats ini itu dia menawarkan roll oats 1 kilogram dengan harga di atas 4.000 per karton. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk harga grosirnya pun untuk produk roll oats 1 kilogram itu masih belum bersaing uh, di bagian oats gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini Oatly juga menawarkan produk yang sejenis dengan Haverjoy, yaitu produk instant oatmeal dan juga quick cook oatmeal. Nah, di sini tuh Oatly menawarkan produk tersebut dengan ukuran 200 gram dan juga 250 gram. Sedangkan Haverjoy itu dia menawarkan produk tersebut dengan ukuran 500 gram dan juga 1 kilogram. Nah, di sini kami membandingkan harga per gram termurah gitu ya, dari kemasan ukuran 350 gram produk instant oatmeal dan juga quick cook oatmeal milik Oatly dengan kemasan ukuran 1 kilogram produk instan dan quick cook oatmeal milik Haverjoy. Nah, di sini bisa kita lihat kalau harga per gramnya Oatly itu masih belum mampu bersaing dengan harga per gram Haverjoy. Boleh di next. Nah, eh selanjutnya di sini untuk produk oatmeal Oatly yang ditujukan untuk konsumen khusus seperti penderita diabetes, kolesterol, dan juga celiac. eh Oatly itu dia menjual produk organic oatmeal dan juga gluten free oatmeal. Nah, di sini kami melihat bahwa Oatly itu dia menawarkan harga yang kompetitif di pasar gitu. Karena di sini itu harga jualnya lebih rendah daripada harga jual pesaingnya. Nah, jadi itu di sini Oatly itu kita bisa katakan dalam menawarkan produk organik dan juga gluten free oatmeal itu eh, harganya itu bersaing gitu dengan kompetitornya. Boleh di next. Lalu yang terakhir di sini
ada produk jenis muesli milik Otsi, di mana di sini itu produk oats milik produk muesli milik Otsi ini tuh juga ditawarkan dengan harga yang kurang kompetitif. Karena di sini itu untuk ukuran 500 gram harga muesli Otsi itu adalah 48.000. Sedangkan untuk harga muesli Savia dengan ukuran yang sama itu ditawarkan dengan harga 32.800. Nah, tanpa mempertimbangkan varian muesli yang ditawarkan, dapat disimpulkan bahwa harga produk muesli milik Otsi itu juga kurang kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Boleh next. Oke, selanjutnya untuk analisis bauran pemasaran ada Flash. Otsi merupakan brand milik PT Global Delaria Pratama yang memproduksikan makanan sehat seperti oatmeal dan muesli. Industri utamanya berada di Jalan Meruya Ilir, Urukan Taman Meruya, Blok M, nomor 87, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kabupaten Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Untuk distribution channelnya, Otsi menjual beberapa produknya melalui retail store seperti Diaman Supermarket, Farmers Market, The Food Hall, Hypermart, Indomaret Fresh, Lotte Mart, Lotte Supermarket, Tip Top Supermarket, Naga Pasar Swalayan, Ranch Market, Foodmart, Galileo Signature, dan Grand Lasky. Selain di beberapa retail stores, Otsi juga menjual produknya melalui marketplace seperti Blibli, Shopee, dan Tokopedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, berikutnya ada promotion yang terakhir. Yang pertama yaitu media sosial. Salah satu fokus Otsi dalam mempromosikan produk adalah dengan melalui media sosial perusahaan seperti Instagram. Nah, selain itu Otsi juga bekerja sama dengan beberapa health influencer untuk mempromosikan produk mereka melalui sosial media seperti TikTok dan juga YouTube. Berikutnya ada situs web. Otsi ini menggunakan SEO atau Search Engine Optimization yang berfungsi untuk meningkatkan visibilitas dan juga peringkat suatu halaman web di hasil pencarian mesin pencari seperti Google, Bing, ataupun Yahoo yang merupakan salah satu bagian dari strategi promosi untuk meningkatkan angka penjualan. Baik, yang ketiga yaitu ada penawaran diskon produk. Otsi ini lebih cenderung memberikan diskon produk secara online melalui platform e-commerce daripada melalui toko fisik. Nah, di platform e-commerce ini, Otsi sering memberikan diskon mulai dari 5% hingga 13%. Nah, pada hari ataupun event khusus seperti Hari Belanja Online Nasional, diskon yang ditawarkan juga dapat melebihi diskon pada hari-hari biasa, bahkan hingga mencapai 50%. Nah, yang terakhir ada trade promotion. Dalam upaya untuk meningkatkan pelanggan dan juga mempererat hubungan dengan mitra bisnis, Otsi juga secara teratur meluncurkan program-program promosi yang tentunya menarik bagi para pengecer, distributor, dan juga mitra perdagangannya. Nah, program yang ditawarkan diantaranya yaitu program insentif volume, penawaran khusus, diskon, dan lainnya. Baik, selanjutnya. Setelah kami menganalisis baik dari STP maupun bauran pemasaran milik Otsi, di sini kami menemukan permasalahan yaitu biasanya kan jenis oatmeal yang sering dikonsumsi oleh para penggiat kesehatan itu dan juga yang sering ditawarkan oleh hampir setiap brand oatmeal itu kan kayak instant oatmeal, quick cook oatmeal, dan juga roll oats. Nah, dengan mempertimbangkan preferensi ini, Otsi itu dia memilih untuk memperkenalkan ketiga jenis produk utama tersebut saat brandnya itu launching untuk yang pertama kalinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, harga yang ditawarkan oleh Otsi itu tidak mampu menyaingi salah satu kompetitornya yang menjual oatmeal dengan jenis sama, yaitu Haverjoy. Lalu selain itu, harga produk muesli yang dikembangkan oleh Otsi itu juga belum mampu bersaing dengan harga muesli milik brand Savia.
Nah, di sini kami menawarkan solusi, yaitu Otsi dia bisa, melakukan penyesuaian harga terhadap produk-produk mereka agar mampu bersaing dengan kompetitor. Agar penyesuaian harganya itu tidak berdampak pada margin profit dari Otsi itu sendiri, Otsi bisa melakukan strategi seperti menurunkan harga instan oatmeal, quick cook oatmeal, dan juga roll oats dan muesli atau segmen yang lebih sensitif terhadap harga, lalu menaikkan harga produk jenis oatmeal khusus seperti gluten free dan juga organik atau segmen yang enggak begitu sensitif terhadap harga. Tetapi, di sini itu Otsi juga harus, memastikan kalau walaupun harga produk dari gluten free dan juga organik oatmeal itu dinaikkan, harga yang ditawarkan itu masih di bawah harga kompetitor yang menjual produk sejenis. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.